Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan masih beri kesempatan kepada kami untuk kami menjalani hidup ini, untuk kami menjadi berkat, untuk kami berkarya di dunia ini. Tuhan berkati agar kami lebih lagi bisa menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah melalui renungan firman-Mu, kami semakin diberikan petunjuk, diberikan arahan. Kami semakin mengerti apa yang harus kami lakukan sebagai orang-orang yang dipanggil untuk menjadi berkat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati renungan firman-Mu saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami buka hati dan pikiran kami. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini, jangan memandang remeh. Hakim-Hakim 8 ayat 15 menulis, "Inilah Seba dan Salmuna yang karenanya kamu telah mencela aku dengan berkata, sudahkah Seba dan Salmuna itu ada dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada orang-orangmu yang lelah itu?" Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut sudut pandang atau tolak ukur dunia, orang dapat dikatakan berhasil apabila ia memiliki sesuatu yang dapat dibanggakan, seperti rumah yang megah, mobil, uang, atau deposito di bank, berpangkat dan terkenal. Orang-orang seperti itulah yang kemudian dikagumi, dieluk-elukan, dibangga-banggakan, dan dikelilingi oleh banyak teman atau sahabat. Sebaliknya, orang yang sederhana dan tidak memiliki apa-apa, menurut pandangan sesamanya seringkali dipandang sebelah mata, diabaikan dan diremehkan. Meski demikian, tak perlu kita berkecil hati, sebab Alkitab menyatakan, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. 1 Korintus 1 ayat 28-29. Gideon adalah contoh orang yang dipandang remeh oleh sesamanya. Ketika mengejar Raja Midian dengan menyeberangi sungai Yordan bersama dengan pasukannya yang berjumlah 300 orang, sampailah ia dan pasukannya di Sukot. Lalu berkatalah Gideon kepada orang Sukot, "Tolong berikan beberapa roti untuk rakyat yang mengikuti aku ini, sebab mereka telah lelah dan aku sedang mengejar Seba dan Salmuna, raja-raja Midian." Ayat 5 menulis, namun permintaan Gideon itu ditanggapi dengan sinis. Mereka memandang rendah Gideon, pikirnya, mana mungkin dengan pasukan yang berjumlah 300 orang dapat mengalahkan orang-orang Midian yang berjumlah jauh lebih besar, yaitu 15.000 orang. Secara matematis atau logika adalah mustahil bagi Gideon dapat mengalahkan dan menangkap Raja Midian tersebut. Orang-orang Sukot lupa bahwa yang menyertai Gideon adalah Tuhan Israel yang hidup, di mana segala kuasa ada di tangannya. Meski dipandang sebelah mata dan direndahkan oleh manusia, tak membuat Gideon mundur. Ia tetap melangkah maju dengan hidup mengandalkan Tuhan. Di akhir kisah dinyatakan bahwa orang-orang Midian bertekuk lutut di tangan pasukan Gideon dan mereka pun mendapat malu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang hidup mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Mari melalui renungan saat ini kita lebih lagi mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita dan tidak memandang remeh orang-orang di sekitar kita yang kelihatannya mereka rendah, tetapi mereka bisa dipakai Tuhan untuk hormat kemuliaan namanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk teguran firman-Mu saat ini, untuk ingat-ingatan yang Tuhan sampaikan kepada kami saat ini, untuk kami tidak memandang remeh siapapun di dalam hidup ini,
baik mereka yang tidak memiliki apa-apa. Tuhan, kami juga percaya Engkau sanggup memakai orang-orang yang rendah untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Mampukan kami menjadi seperti Gideon-Gideon di akhir zaman ini Tuhan. Kami walaupun diremehkan orang, kami tetap yakin Tuhan memakai hidup kami. Kami tetap percaya Tuhan yang akan mengangkat kami sampai kepada kemuliaan yang Tuhan janjikan. Terima kasih Tuhan, berkati para pendengar saat ini yang mungkin mengalami kekecewaan, yang mungkin mengalami sakit, yang mungkin mengalami kelemahan. Tuhan berikan kesembuhan, berikan kekuatan, berikan penghiburan di dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu saat ini untuk para pendengar yang mendengar renungan firman-Mu saat ini. Kuasa-Mu mengalir saat ini. Segala pergumulan yang mereka hadapi, Tuhan campur tangan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu atas kami sepanjang hari ini. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan limpah hari ini. Amin.